Ketua Dewan Pekerja Industri Dirgantara Israel, Yair Katz, memamerkan senjata yang diklaim bisa memerangi Iran. Ia sesumbar kepada banyak orang soal senjata kiamat yang dimiliki Israel. Hal itu disampaikan saat ia mendatangi sebuah acara di kota Yehud Monosons Sabtu 29 Juni 2024. Dikutip dari Tribunnews, meski sudah sesumbar soal senjata kiamat, namun Israel tetap meminta bantuan sekutu barat. Ia meminta backingan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman terkait intelijen. Saat ditanya soal serangan Iran, Katz menyebut pihak Israel telah bersiap menghadapi skenario perang. Ia juga menyatakan bahwa Israel berhasil selamat dari serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pernyataan itu muncul sehari setelah utusan Republik Islam Iran untuk PBB mengomentari konflik antara Israel dan Hizbullah. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan eksekusi terhadap tahanan Palestina. Diketahui hampir 10.000 warga Palestina dipenjara oleh Israel. Eksekusi yang disarankan Ben-Gvir pun sangat sadis. Dikutip dari Tribunnews, dalam sebuah pernyataan, Ben-Gvir menyatakan bahwa Israel harus mengeksekusi tahanan Palestina dengan tembakan di bagian kepala. Ia mendesak disahkannya rancangan undang-undang untuk mengeksekusi para tahanan itu. Meski begitu, Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa para tahanan itu harus diberi makan secukupnya agar tetap hidup sampai undang-undang tersebut disahkan. Majelis Umum Knesset menyetujui pembacaan awal RUU itu pada awal Maret 2023. UU yang diusulkan memerlukan 2 pembacaan lagi di Knesset agar bisa diberlakukan. RUU itu mengamanatkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati pada warga Palestina yang melakukan operasi perlawanan terhadap Israel. Pada bulan April, Ben-Gvir menganjurkan pembunuhan tahanan Palestina untuk mengurangi kepadatan penjara-penjara di Israel. Perlawanan Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi baru mereka terhadap target militer Israel. Pada Minggu 30 Juni 2024, Hizbullah menargetkan sebuah bangunan persembunyian pasukan Israel atau IDF. Bangunan itu berada di pemukiman Yeron. Dikutip dari Al-Mayadin, persembunyian itu menjadi target sasaran Hizbullah. Perlawanan Islam di Lebanon itu juga membombardir markas Divisi 91 di Barak Biranit menggunakan roket Burkan. Dilaporkan, roket itu menghantam markas IDF secara langsung. Roket-roket yang diluncurkan Hizbullah itu sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan Israel ke Lebanon. Mulai dari roket Burkan hingga Falak diluncurkan Hizbullah untuk menghabisi pasukan serta tank-tank Zionis. Seperti yang tampak dalam video yang dirilis sekutu Hamas tersebut, tank-tank Zionis menjadi sasaran empuk penembak jitu Hizbullah. Otoritas pendudukan Israel membebaskan 50 warga Palestina yang ditahan selama agresi berlangsung. Menurut kesaksian salah seorang tahanan yang bebas, para tawanan dari Gaza menderita dalam kondisi dan situasi yang tragis. Puluhan tahanan itu dibebaskan pada Senin 1 Juli 2024 pagi. Faraj Al-Samuni, tahanan yang bebas, mengaku telah ditahan sejak 16 November 2023. Ia dipenjara di pusat penahanan Sde-Teman dan ditempatkan di tenda yang berisi 30 tahanan. Samuni mengatakan, para tahanan mengalami berbagai jenis penyiksaan, penyerangan, hingga pelecehan. Dikutip dari Wafa, dilaporkan bahwa para tahanan dibelenggu selama 24 jam. Mereka ditutup matanya dan ada yang anggota tubuhnya diamputasi. Bahkan peluru yang bersarang di tubuh para tahanan dikeluarkan tanpa anestesi. Diberitakan sebelumnya 50 tahanan itu dibebaskan kembali ke Deir al-Balah, Gaza Tengah. Di antara puluhan tahanan yang bebas itu, terdapat pula Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Dr. Mohamed Abu Salmiya, dibebaskan dari penjara Israel. Ia dibebaskan bersama 50 tahanan lainnya pada Senin 1 Juli 2024 pagi. Abu Salmiya ditahan sejak November 2023 lalu. Seiring dengan kembalinya ia ke Deir al-Balah, Abu Salmiya mengaku terkejut dengan reaksi Menteri Israel atas pembebasannya.
Pasalnya, sejumlah pejabat Israel justru tak mengetahui bahwa Direktur RS Al-Shifa itu turut dibebaskan dari penjara. Dikutip dari Tribun News, Abu Salmiya pun memberikan kesaksian tentang apa yang dialaminya selama di penjara di Israel. Ia menyatakan bahwa kondisi di penjara Israel sangat parah. Mereka kekurangan makanan dan mendapatkan penghinaan fisik. Abu Salmiya menuturkan sejumlah staf RS Gaza meninggal di penjara karena penyiksaan dan kurangnya perawatan medis. Mencengangkannya, dokter-dokter di Israel turut memperlakukan tahanan dengan kejam. Para dokter Israel itu disebut ikut memukuli tahanan Palestina dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Muhammad Abu Salmiya, telah dibebaskan dari penjara Israel pada Senin 1 Juli 2024. Diketahui ia ditangkap dalam operasi militer pertama di kompleks medis tersebut pada 23 November 2023 lalu. Setelah dibebaskan, Abu Salmiya menceritakan pengalaman pahitnya selama berada di penjara Israel. Dikutip dari Kompas.com, Abu Salmiya mengatakan bahwa banyak tahanan Palestina yang dibunuh di dalam sel interogasi. Bahkan para dokter dan perawat Israel ikut memukuli serta menyiksa para tahanan Palestina. Para tahanan pun mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Abu Salmiya menyebut para tahanan tak diberi makan hingga kehilangan berat badan mencapai 30 kg. Dikatakan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa itu sempat selama 2 bulan tak ada tahanan yang makan lebih dari sepotong roti dalam sehari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.